Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kecerdasan buatan dengan anggota yaitu ada Mia Dela Dian Setia Putri, Mutiara Nurul Aini, dan Rayana Zulfa. Yang pertama itu apa itu AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu sendiri itu bisa disebut juga dengan kecerdasan buatan, adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Menurut Rich and Knight tahun 1991, sebuah studi berpendapat bahwa AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Artificial Intelligence merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga atau kecerdasan manusia. Kategori AI sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama itu sistem that think like human, yang artinya sistem dilakukan dengan cara introspeksi, yaitu penangkapan pemikiran psikologis manusia pada komputer. Hal ini sering diujikan dengan neuron ke neuron lainnya atau sel otak ke sel otak lainnya. Cara pembelajarannya yaitu melalui eksperimen. Yang kedua yaitu sistem that act like human, yaitu sistem yang melakukan pendekatan dengan menirukan tingkah laku seperti manusia yang dikenalkan pada tahun 1950 dengan cara kerja pengujian melalui teletype, yaitu jika penguji tidak dapat membedakan yang menginterogasi antara manusia dan komputer, maka komputer tersebut dikatakan lolos untuk menjadi kecerdasan buatan. Yang ketiga yaitu sistem that think rationally, yaitu sistem yang sangat sulit karena sering terjadi kesalahan data, prinsip, dan prakteknya. Sistem ini juga dikenal dengan penalaran komputasi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem that act rationally, yaitu sistem yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robotika cerdas yang menggantikan tugas manusia. Selanjutnya detail kecerdasan buatan. Yang pertama, menurut pandang kecerdasan manusia mampu membuat mesin menjadi cerdas. Yang kedua, dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang ketiga, sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam penyelesaian masalah bisnis. Yang terakhir, sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman, simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Kecerdasan buatan sendiri dapat diterapkan di berbagai macam bidang seperti industri, medis, bisnis, pendidikan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari kecerdasan buatan yaitu yang pertama, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Dan yang terakhir, mengerti tentang kecerdasan buatan. Perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, yang pertama yaitu lebih
bersifat permanen, yang mana kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia yang memiliki sifat yaitu pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah, sementara kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang yang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga yaitu lebih murah daripada kecerdasan alami, karena menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibanding mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, konsisten dan menyeluruh. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Selanjutnya yaitu dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Yang selanjutnya, dapat mengeksekusi tugas tersebut lebih cepat daripada manusia. Kelebihan kecerdasan alami dibandingkan AI. Yang pertama, bersifat kreatif. Makna kreatif di sini, manusia memiliki kemampuan untuk menambahkan pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang membangun. Yang kedua, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Maknanya di sini ialah memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja melalui input simbolik. Yang ketiga, menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, AI menggunakan fokus yang sempit. Makna di sini pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Selanjutnya, cara software AI bekerja. Yang pertama, AI melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalamannya. Hal itu dilakukan dengan teknik pelacakan, searching, dan pencocokan pola pattern matching. Dari informasi awal, software AI melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang spesifik, mencocokkan kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya. Sejarah kecerdasan buatan. Istilah AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di Konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, AI terus dikembangkan sebab sebagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga harus berkembang. Meskipun istilah AI baru muncul tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke AI sudah muncul sejak tahun 1941. Era komputer elektronik pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di Australia dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruang yang luas dan ruang USB yang terpisah. Saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Masa-masa persiapan AI pada tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren Morris dan Waterfield mengemukakan 3 hal pengetahuan psikologi dasar fungsi sel saraf dalam otak, analisa format tentang logika proposisi, dan teori komputasi. Turing mereka berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan di mana setiap sel saraf digambarkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap
fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sasarap dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang dikemukakan yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Pada tahun 1956, John Markovits meyakinkan Minsky, Cohen dan Shannon dan Daniel Roster untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan saraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah. Masalah perkiraan yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan Marty disebut sebagai Father of AI, Bapak AI. State of the Art AI. Yang pertama, Deep Blue mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. Yang kedua, Pegasus, suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah. Yang ketiga, Marvel, suatu sistem pakar real tim memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal. Sistem robot mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Suatu diagnosis sistem pakar sedang mengoreksi hasil diagnosis pakar yang sudah punya reputasi. Agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Subjek materi pakar mengajak suatu learning agen penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Agen cerdas dan lingkungan agen. Agen adalah segala sesuatu yang dapat dipandang sebagai entitas pada suatu lingkungan yang mengamati melalui alat sensor dan bertindak melalui alat-alat aktuator. Agen cerdas merupakan agen yang ditanamkan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang manusia, sehingga agen tersebut dapat melakukan hal-hal yang memerlukan kecerdasan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Agen cerdas adalah sebuah agen yang menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kecerdasan buatan, sehingga agen tersebut dapat berpikir dan bertindak selayaknya manusia, atau mungkin lebih baik dari pikiran manusia. Ilmu AI dalam permainan umumnya digunakan untuk membuat agen yang dapat mengambil tindakan, memiliki kecerdasan, dan bisa memahami keputusan terhadap kondisi permainan yang dinamis. Lingkungan agen. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Lingkungan tempat agen cerdas bekerja dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berikut aspek yang menjadi lawannya, tergantung lingkungan di mana agen tersebut berada. Aspek-aspek lingkungan adalah sepenuhnya teramati sebagai era mati. Itu lingkungan sepenuhnya teramati jika sensor mendeteksi semua aspek yang relevan dengan pilihan action. Sebuah sensor agen memberikan akses keadaan lengkap lingkungan pada setiap titik waktu. Lingkungan sebagai antara mati karena sensor berisik dan tidak akurat. Perilaku agen.
Rasional agen adalah suatu benda yang bisa mengerjakan hal tertentu dengan benar, menurut Deshaini dan Arhani 2006. Namun pernyataan di atas harus pula dapat dibuktikan dengan adanya penilaian dan atau evaluasi. Untuk menentukan kriteria kesuksesan suatu agen digunakanlah performance measure, namun sebenarnya tidak ada satu ukuran yang dapat dijadikan standar evaluasi bagi keseluruhan agen. Walaupun demikian, performance measure harus dapat ditentukan dengan sesuatu yang objektif yang ditentukan oleh beberapa otoritas. Agen tidak bersifat omniscient, serba tahu. Omniscient agen berarti agen tersebut mengetahui hasil yang sebenarnya dari aksi yang dilakukan dan dapat mempertimbangkannya, menurut Desiani dan Arhani 2006. Dengan kata lain, agen tidak dapat disalahkan apabila gagal menangkap suatu persepsi atau melakukan suatu aksi. Dapat disimpulkan bahwa rasional agen yang sempurna adalah untuk setiap rangkaian, seperti suatu agen yang sempurna dapat melakukan apapun aksi yang diharapkan, akan memaksimalkan performance measure yang diperoleh dari fakta-fakta di lingkungan oleh persepsi dan sebagainya yang dibangun sebagai pengetahuan agen. Menurut Desan dan Arhani 2006, suatu perilaku agen dibangun dari dua hal, yaitu knowledge dan autonomi. Knowledge digunakan untuk mengoperasikan agen di lingkungan tertentu, sedangkan autonomi merupakan perluasan pengetahuan agen berdasarkan pengalaman agen saat berinteraksi dengan lingkungannya. Sifat lingkungan agen. Perbedaan prinsip dari lingkungan agen berdasarkan sifatnya dipaparkan sebagai berikut. Pertama, accessible versus inaccessible. Jika alat sensor agen memberikan akses untuk stage terlengkap dari suatu lingkungan, maka lingkungan tersebut aksesibel terhadap agen. Suatu lingkungan dapat pula menjadi inaksesibel akibatnya adanya gangguan dan ketidakakuran sensor atau hal lainnya. Kedua, deterministik versus non-deterministik. Apabila keadaan lingkungan selanjutnya dapat ditentukan atau terpengaruh oleh keadaan sekarang dan tindakan yang dipilih agen, maka lingkungan tersebut deterministik. Sebaliknya disebut non-deterministik. Jika lingkungan tersebut inaksesibel, maka kemungkinan lingkungan tersebut juga non-deterministik. Ketiga, episodik versus non-episodik. Dalam lingkungan episodik, pengalaman agen dibagi ke dalam beberapa episode. Setiap episode terdiri dari persepsi dan aksi yang dilakukan oleh agen. Kualitas aksi yang diberikan bergantung pada episode itu sendiri, karena rangkaian episode selanjutnya tidak bergantung pada episode sebelumnya. Lingkungan episodik lebih sederhana sebab agen tidak harus berpikir untuk episode selanjutnya. Statik versus dinamik. Apabila lingkungan mampu berubah sementara agen sedang berpikir, maka lingkungan tersebut disebut dinamik, sebaliknya disebut statik. Tentunya lingkungan statik lebih mudah bagi agen karena tidak perlu menyimpan suatu state untuk melakukan aksi, serta tidak perlu mencemaskan perubahan waktu. Apabila lingkungan tidak berubah dalam suatu waktu, tapi agen dapat menentukan tingkat keberhasilannya, maka lingkungan tersebut semi-dinamik. Kelima, discrete versus continue. Apabila tidak terdapat batasan jelas antara persepsi dan aksi yang ada, maka lingkungan tersebut adalah discrete. Salah satu contoh lingkungan discrete adalah catur. Keenam, single agent versus multi-agent. Perbedaan antara keduanya sangat sederhana. Permainan teka-teki silang misalnya memiliki single agent, sedangkan catur memiliki dua agent. Lingkungan dua agent juga terdapat pada permainan five in row. Struktur agen cerdas. Kecerdasan buatan berperan penting dalam mendesain program bagi agen. Program ini berfungsi mengimplementasikan pemetaan persep ke agen. Program yang dibangun harus menyatukan dengan computing device yang disebut arsitektur untuk menerima dan menjalankan agen. Arsitektur dapat berupa hardware seperti kamera image, filtering audio input, dan sebagainya. Hubungan antara agen arsitektur dan program dapat disimpulkan sebagai berikut. Agen merupakan gabungan dari arsitektur dan program. Sebelum mendesain agen, harus dideskripsikan terlebih dahulu mengenai tipe agen, persep, dan action, tujuan atau perform measure yang
yang akan dicapai serta lingkungan tempat agen beroperasi. Ada 4 tipe dasar pada program agen yang mewujudkan sistem cerdas, yakni pertama, agen refleks sederhana, kedua, agen refleks berbasis model, ketiga, agen berbasis tujuan, keempat, agen berbasis kegunaan. Sekian dari kelompok kami, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.